nama saya Tatiana Kilana Fasidebutar dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut dengan serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma. Serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil aktin dan miosin. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada bagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Karakter otot. Yang pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Yang kedua, jaringan saraf. Jaringan saraf sebagai jaringan komunikasi. Jaringan saraf mengalami spesialisasi untuk menerima stimulus dan menghantarkan impuls ke seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Fungsi jaringan saraf adalah mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitar, dan tersusun atas sel-sel yang disebut neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel pendukung. Ini adalah gambar skema sel saraf. Lalu penjelasan masing-masing saraf. Yang pertama ada dendrit, yaitu penjuluran pendek sitoplasma yang keluar dari badan sel. Dendrit umumnya bercabang-cabang. Dendrit berfungsi membawa rangsangan menuju badan sel. Yang kedua, badan sel yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Badan sel yang bagian neuronnya di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Inti sel berwarna pucat dengan anak inti atau nukleolus yang terdapat di dalamnya. Setiap rangsangan akan dibawa ke badan sel oleh dendrit. Yang ketiga, akson, yaitu penjuluran panjang atau tunggal serabut sitoplasma yang keluar dari badan sel. Akson berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Yang keempat yaitu sel squam, yaitu sel neuroglia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin atau sel penyokong akson. Sel squam membantu regenerasi akson yang rusak. Yang kelima, selubung mielin, yaitu lapisan fosfolipid yang mengelilingi akson pada banyak neuron. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam, nodus ranvier, yaitu bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin. Nodus ranvier berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Yang terakhir adalah neuron sel saraf. Neuron terbagi menjadi dua, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik adalah neuron yang menghantar impuls atau rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau encephalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Yang kedua, neuron motorik adalah neuron yang mengirim impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.